teknik modulasi. Sorry, modulasi. Nih teknik modulasi nih. Nah ini gampang nih. Ini di amplitude nih yang atas, amplitude yang dirubah-rubah. Yang di bawah nih frekuensi. Jadi yang satu renggang, satu rapat. Yang bawah lagi fasa nggak gitu kelihatan sih, tapi kelihatannya di sini nih. Mana ya? Ini kelihatan agak geser nih sebenarnya. Ini sinusnya nggak bagus. Sinusnya agak dipotong, sinusnya agak dipotong di sini. Gitu. Jadi cara ngeliat yang fasa nggak gitu kelihatan sih, lebih susah. Kalau yang amplitude kelihatan banget, kalau frekuensi kelihatan banget, fasa kelihatan. Ini kalau satu ini ya. Kalau di satelit yang saling segala macam, dia parah banget sih. Teknik modulasi misalnya 5G. Atau apa ya, modulasi GAN. Ada gambarnya nggak ya? Saya mau cari gambar sih, atau spektrum lah. Spektrum 5G. Kalau ini masih jadi kalau kita mancar, kalau dari data, ini ada sinyal pembawanya, ini kiri kanan datanya sih sebenarnya. Kalau kita lihat di spektrum ya, jadi ini ada sinyal pembawanya, kiri kanan datanya. Coba spektrum 5G. Oh enggak, spektrum modulasi 5G. Agak Wi-Fi. Ini rada lumayan. Ini bisa lebar kayak gini karena dia punya banyak pemancar kecil-kecil dinyalain semua. Terus masing-masing pemancar. Jadi kalau misalnya kita punya kecepatan 100 Mbps, sebetulnya dia bisa punya misalnya 10 pemancar masing-masing 10 mega. Jadi dia nggak 100 mega dibabat sekaligus, kagak. Dia biasanya punya banyak pemancar kecil-kecil, pemancarnya masing-masing sekian mega. Udah gitu digabungin lagi jadi 100 mega. Kira-kira teknik ngirim datanya kayak gitu. Nah yang jadi masalah kita harus tahu teknik yang ini. Ini biasanya mereka tutup. Kecuali kita punya receiver tadi, terus kita nge-tag di si receivernya. Jadi caranya gitu. Kalau udah keluar jadi data 1010 udah bersih. Kita masalah gini, kalau udah 1010 kalau kita masuk ke ini ya, ground stationnya punya router wifi ground station segala macam, udah 1010 itu gini nih. Ntar ada gambar deh, gue nyari gambar nih sebenarnya. Cari gambar. Ya pakai logika lah, kepaksa. Kira-kira begini lah. Jadi sebetulnya di udara itu yang mancar banyak. Oke. Cuman kalau udah keluar di kabel USB, kabel LAN segala macam, ini udah dibersihin. Tinggal yang buat kita doang yang keluar. Jadi kalau sebenarnya kita nggak bisa ngedengerin yang lain ngomong apa. Jadi kalau kita pengen ngedengerin semua ngomong apa, kita harus bisa nge-tap si radionya langsung. Itu yang masalahnya. Itu nge-tap di radio langsung baru kedengeran semua ngomong apa. Dan itu kalau di wifi bisa digituin dengan cara kita aktifin Prometheus mode. Kalau kita jalanin Prometheus mode,
si WiFi itu akan ngeluarin semua bentuknya udah 1010 ya, jadi bukan modulasi lagi. Dia akan ngeluarin semua 1010 yang dia terima, dikeluarin ke layar kita. Di WiFi ada mode itu. Oke, cuma rata-rata, tapi mode ini akan kasih beban ke receiver ya. Receivernya kena beban karena dia harus ngeluarin semua 1010-nya. Siapapun yang mancar. Di WiFi bisa. Rata-rata di peralatan satelit segala macam, mode ini nggak ada. Nah, kita harus membypass sistemnya supaya kita bisa masuk ke mode buat monitoring semua pancaran yang ada. Dijadiin 1010. Kalau bentuknya masih sinus cosinus gitu mah pening kepala ngeliatnya. Harus jadi 1010. 1010 nanti harus di-code lagi ya. Harus di-code lagi. Ini apa gitu. Nah, pening dah lo. Asik dah. Enggak, situ aja yang pada belajar. Ntar kan gue cuma lihat aja. Wah, saya mana sengsaranya gitu kan ya. Udah pernah ngerjain ini nggak, nyadar pakai Wireshark segala macam? Orang baik-baik semua, lu parah lu jadi orang. Pernah ngeliat, pernah pakai Wireshark belum sih? Wireshark. Pernah pakai Hunter kok. Pakai HP? Oh, Wireshark belum? Sampai? Coba. Sampai ini Pak. Sampai ini bobor. Enggak usah, bukan ngebobor sih. Net Hunter. Oke. Net Hunter mah di HP ya. Bentuknya kira-kira mirip sih. Ya udah nggak apa-apa. Kira-kira mirip kayak gitu. Saya jalanin Wireshark ya. Wireshark. Inilah. Yes. Oh iya siap. Terima kasih. Enggak, saya di sini biar direkam sih. Pakai doa ini rekaman. Wireshark. Ini Wireshark bentuknya kayak gini. Saya jalanin ya. Wireshark sudah di-download di sini, bisa di-download lah. Free. Bisa di-download, bisa buat apa sih namanya? Buat Windows, buat macOS, buat Windows juga ada. Kita coba jalanin, mudah-mudahan saya install di sini. Sudo Wireshark. Oke. Saya bisa nyadap si Bluetooth, saya bisa nyadap Wi-Fi, bisa nyadap apa aja. Kalau saya klik di Wi-Fi, saya capture, saya start, ya udah, saya bisa melihat data yang dikirim apa aja kelihatan di sini nih. Dan ini dia tidak ada urusan ini data buat siapa. Bisa aja laptop itu ngirim data ya saya monitor ke sini. Laptop mana ngirim data ya saya monitor ke sini. Tidak harus data buat si komputer ini. Kalau saya aktifin promiscuous mode-nya tadi di onin. Jadi promiscuous mode itu mode buat nyadap. Kalau nyadapnya saya onin ya saya bisa melihat semuanya langsung, udah beres. Itu di Wi-Fi ada. Nah, masalahnya dengan Starlink atau satelit segala macam, kita harus punya interface yang bisa kayak gini sih sebenarnya. Kalau enggak kita akan monitoringnya sinyalnya sinus cosinus kali bagi tambah kurang di sebelah sana, banyak loh kalau lihat itu. Kalau udah 1010 ada lebih manusiawi sedikit. Kalau 1010 yang ini nih 1010 yang sebelah sini nih sebenarnya tetap aja banyak melihatnya kan ya. Ini kan heksadesimal nih. FA D8 mati loh apa itu kan. Nah, kita harus terjemahin lagi. Ini semua jadi kayak gini. Nah, ini udah bahasa manusia. Jadi yang Anda lihat nanti bentuknya kayak gini loh. Pasti ada. Wah, kagak enak lah. Kalau ini kan, nah itu harus mengerti lagi yang namanya lapisan protokol. Coba yang lulus ya. Bisa protokol ada berapa? 7. Udah pernah lihat lapisan protokol? Masih lihat. Udah pernah pertanyaan? Udah pernah lihat? Udah pernah lihat? Di layar ini kelihatan masih lihat? Di mana? Hah? Protokol. Ini ya? Ya. Pertanyaannya ada berapa lapis ini? Ada berapa lapis? Isi 1
tadi dia dulu bro 7 ini ada berapa? Ketipu kan tuh yang benernya 5 berarti yang dulu CCTV ya Pak? ya di sini yang dipakai di internet dan internet itu yang pakai orang-orang yang orang lapangan kan kita makanya 5 lu pada teorinya tuh teori doang itu mah dosen lu iya bilangin aja jadi kebanyakan dosen itu kebanyakan ngajar teori kalau kita praktek benar sih 5 udah lihat dalamnya belum? Nah, lihat dalamnya juga gampang sih sebenarnya, tinggal diklik aja internet protokol, kita klik, nah kita bisa lihat dalamnya nih ini dalamnya protokol kayak gini nih kalau kita klik yang ini ya, dalamnya protokol kita klik ini, nah dia kasih tahu ini bitnya ya, ini harus lihat ya itu bitnya yang sebelah kanan tuh ini internet protokol bitnya sebelah kanan kalau ini sambungannya TCP yang ini aplikasi nih ada bibitnya kelihatan sih sebenarnya. Nah, waktu kita nyadap di satelit atau apapun, dapetnya yang ini, yang kanan ini, yang sebelah sini nih, mampus lu. 101 yang ini udah bukan 101, ini pakai heksadesimal kan. Nah, cuman kan harus terjemahin ke bahasa manusia yang sebelah kiri kan. Nah, udah lu, capek lu urusan ini nih. Kita harus tahu dia pakai. Jadi yang pertama harus tahu dia pakai modulasi seperti apa. Dari modulasi kita bisa ngeluarin 101 kan udah 101 keluar kita harus tahu lagi dia mau protokol apa tuh supaya keluar yang ini nih nah seru tuh gitu ceritanya jadi habis ini hidup lu susah sih sebenarnya ini kelihatannya jalan terus ya terus cuman nanti harus pelajarin teknologi yang dipakai Starlink segala macam dalamnya sih Linux juga konsekuensinya Linux kemungkinan besar dia protokolnya kayak gini cuman yang layer bawahnya nggak tahu kayak gimana dan dia pakai satelit lain cuman protokol atasnya sama ada IP, ada TCP, ada aplikasi sama cuman bawahnya data link ke bawah nggak tahu nah itu harus belajar dari yang bawahnya kayak gimana nggak ngerti gue juga orang gue nggak punya modul Starlink bener ya sampai sini ada pertanyaan kagak ini gue lagi ini aja supaya anda bisa merenungi nasib loh oke nih kesini ya aman ntar kalau gue silakan di ini jadi ini slide ini dibikin buat bandingin antara Starlink sama satelit buatan Indonesia kira-kira gitulah kita ada SS1 itu satelit yang dibikin oleh 6 orang mahasiswa Indonesia nama-namanya ada di buku yang tadi ada namanya ada oke ini Starlink dulu ini dari internet lah kecepatan bisa 170 Mbps maksimum download 330 throughput 14 Mbps dan sebagainya oke ini mah data Starlink sendiri waktu diterbangin pakai SpaceX dia langsung banyak satelit dilempar jadi satelit banyak sekaligus bukan satu-satu dilempar pakai roket kaca jadi kira-kira mirip sama yang dilakukan oleh Lapan cuman ini Starlink semua kalau Lapan kan ada satelit gede terus kita nempel kalau ini seluruhnya Starlink lepasin jebret banyak sekaligus konsumsinya banyak banget yang dilempar ke atas dan itu dia di atas itu jadi relay aja repeater dia komunikasi ke user UT itu user terminal bukan universitas terbuka ini user terminal pakainya KU-band itu frekuensinya sekitar 10-an GHz dari situ saya waktu pertama kali pakai satelit saya pakainya KU-band juga satelit Jepang yang dimarahin sama orang Jepang itu KU-band jadi saya familiar dengan KU-band itu masalah besar di KU-band itu ini jadi semakin tinggi frekuensi dia semakin diredam oleh air akan meredam frekuensi tinggi oke. Kalau diredam dia berubah bentuk si frekuensi kan berubah bentuk jadi panas biasanya
Contoh paling gampang adalah di microwave oven yang kita pakai. Frekuensinya berapa itu? Tahu nggak? Microwave oven. Lu nggak ada pakai microwave oven, nggak tahu frekuensinya ya? Ya, cari dulu. Microwave oven frekuensi kira. Dapat jaga. Iya, lama banget. Ya, itu frekuensi apa? Wi-Fi. Jadi jangan khawatir, microwave oven sama Wi-Fi frekuensinya sama. Asik kan? Jadi kalau lu mau urusan Wi-Fi gampang. Itu microwave oven buka membusnya semua, arahin ke Wi-Fi, jempol tuh Wi-Fi habis. Frekuensinya sama, soalnya jam dia langsung. Nah, jadi kalau mau nge-jam, mau bikin jammer Wi-Fi gampang, microwave oven dibongkar aja tuh, cari microwave oven yang rusak, pemancarnya, pemancar microwave oven rusak, boleh nyalain aja, jam Wi-Fi mati. Ya otak-otak kerjaan gitu lah, gue tau lah, udah tau lah pikiran tuh. Masalahnya ini dispenser apa yang berusaha. Gampang lu ke tukang loak, cari order rusak, gampang. Kiloan. Udah beres ya? Jadi caranya microwave oven kerja tuh gampang banget. Itu frekuensi masuk ke kena ke air yang ada di makanan. Frekuensinya berubah jadi panas karena air akan meredam frekuensi berubah jadi panas, makanannya jadi matang, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, ini juga sama, KUB juga sama, dia akan masalah dengan air dan itu akan terasa banget pada saat ada awan. Kalau saya dulu di ITB waktu ada awan tuh ngeliat gini, oke, ini bentar lagi hujan, awannya udah hitam nih, bentar lagi satelit kita putus, diamin dulu, putus, hujan, tunggu bangsanya 10 menitan, kan hujan kan air yang ada di atas berkurang dong. Kalau air di atas berkurang, sinyal jadi nyambung lagi kan? Nyambung lagi, walaupun kondisi hujan tapi awan udah berkurang konsentrasinya, kita nyambung lagi. Jadi kira-kira kayak gitu karakternya KUB. Masalah dengan KUB adalah yang banyak awan di kota apa di gunung? Nah, jadi kalau kita bawa starlink ke gunung, kita punya masalah karena itu banyak awan, mampus tuh sambungannya putus kan? Gitu, jadi simpel-simpel aja sih. Semuanya fisika biasa aja. Oke. Ini starlink kayak gitu ya. Jadi caranya dia komunikasi lewat satelit, udah gitu satelit akan turun masuk ke gateway masuk ke internet pakai fiber. Jadi satelitnya nggak nge-relay satu sama lain sebenarnya. Ini mereka berusaha bikin yang ini ya, inter satellite link (ISL). Inter satellite link, mereka berusaha bikin seperti itu. Salah satunya dia pakai laser. Udah pernah ngarahin laser dan diem terus gitu? Gini? Antar satelitnya gerak pada kecepatan kencang loh. Lebih berapa? 10 kali lebih cepat daripada kecepatan bumi ya, perputaran bumi. Terus lasernya suruh diarahin antar satelit tuh, mabok tuh arah sini. Jadi konsekuensinya yang terjadi adalah sebagian besar komunikasi adalah dari user terminal naik ke satelit turun ke bawah, ini pakai fiber ke internet. Konsekuensinya harus ada gateway ini di Indonesia. Jadi kalau mau nyadap paling gampang, ngapain lu sadar di atas, capek, sadar di sini aja selesai masalah. Gitu. Dan ini enak sebetulnya. Kan tinggal pakai surat. Betul ya? Hah? Biasa. Nah, tapi kalau secara undang-undang telekomunikasi sah dan halal. Kalau buat ini ya penyidikan atau segala macam sah. Ada di undang-undang telekomunikasi. Santai aja tadi. Kalau gue disuruh kerja ngapain gue hajar di radionya, capek. Gue hajar di fibernya aja. Selesai masalah gue. Nggak pusing kepala tuh. Cuman kecepatannya kencang ya. Bisa 1 Gbps tuh nyadap ya gitu aja sih. Jadi kalau
kalau gue suruh nyadar, gue nggak nyadar satelit. Lu gila aja nyadar satelitnya banyak. Nyadar di gimana? Pening loh. Saya udah gitu selesai. Res. Nih gue masih ada udah. Nih beres ya. Oke, jadi kuncinya ada di sini sih sebenarnya di gateway ini. Saya kalau kesini gue males, alatnya susah, mahal, pening kepala, harus marahin. Tapi tadi gue terangin yang panjang lebar kan, biar lu pada kader semua ya. Begitu gue kasih tahu teknik yang paling kadal lah. Kalau di sini gampang, alatnya banyak. Kalau ini udah gampang banget. Ngapain gue kerja di sini aja selesai masalah, semuanya masuk itu. Beres ya. Cuma nanti ya gitulah atur aja. Nah, mereka berusaha bikin yang inilah inter-satellite link. Oke, tapi saya nggak terlalu percaya ini berjalan dengan baik karena lu bayangin ini makhluk gerak semua, kita harus ngirim laser antar satelitnya. Ya kalau ngomong sama si Elon Musk sih pasti wah kita mampu nyambung ya nggak percaya. Soalnya semua satelit juga turun ke gateway sih, itu ya semua satelit turun ke gateway. Ini udah. Nah, coveragenya seperti apa? Coveragenya seperti ini. Jadi satelit, ini misalnya usernya ini gateway sebelah sini ya, gatewaynya sebelah sini. Ini jarak maksimumnya dia, sekitar 1.600 km jaraknya. Jadi kalau satelitnya lewat, ya ini harus dalam 1.000 km. Si user ada di sini, ini masuk di sini. Ketinggiannya 1.150 km ketinggian si satelit. Tolong bandingkan dengan 8A2. 8A2 tadi cuma 650-an. Ini lebih tinggi nih, 1.100. Beda jalan raya yang dipakainya lah ya. Gitu ya. Ini derajatnya segini, range-nya segini. Oke. Nah, gateway-nya kayak gini bentuknya. Ini foto dari Google Map. Kira-kira kayak gini. Kalau foto dari daratnya kayak gini lah kira-kira gateway-nya. Beda banget sama Starlink, alat Starlinknya sendiri yang di user lah ya. Kalau Starlink user kan bentuknya kayak kotak gitu ya, tapi dia gerak-gerak tuh. Kalau gateway bentuknya kayak gini. Ini yang nempel ke sini fiber ya. Nah, kalau gue suruh nempel, mendingan di sininya gue nggak pusing kepala. Ngapain gue tapi capek. Gue kan nempel di sini sih, jujur. Berbuka rahasia di sini. Udah stres doang kan. Oh, elektronika dengan satu udah serem banget judulnya. Tahu-tahu cuma nempel fiber doang ya, capek deh. Kalau ini kan yang di user ya. Ini yang kita sering yang dijual kan kayak gini ya. Terus kita tarik kabel Ethernet masuk ke WiFi, bisa masuk ke LAN di lokal, ini mah biasa. Pertanyaannya gateway-nya ada di mana? Ini nggak tahu. Gateway-nya mereka pasti rahasiain gateway-nya di mana. Oke. Ini hasil analisa anak-anak. Kita bisa masuk ke, jadi googling aja lah, bisa googling kayak gini. Starlink Gateway Indonesia. Oke, harus cari. Susah nih, alamatnya gue dapat dari mana sih, lupa waktu itu. Pokoknya saya dapat dari, ini panjang banget nih. Pokoknya dapatnya di Cikarang ini, yang di peta ini. Peta ini saya dapatnya dari mana lupa. Jadi gue nyari dapat screenshot taruh di sini. Udah gitu lupa cara dapetnya gimana. Tapi mereka mendata. Jadi anak-anak orang-orang gila pada ngedata kira-kira gateway ada di mana. Gateway paling banyak dekat kita adalah di Australia, New Zealand lah, banyak gateway-nya. Oke. Di kita yang ketahuan kayaknya ada di Cikarang. Kayaknya, tapi beberapa orang bilang Cibinong. Jadi nggak tahu yang mana yang benar. Tapi kira-kira daerah sini. Konsekuensi di daerah sini, kalau tadi kita ingat jaraknya 1.000 km, Indonesia Timur masalah sih sebenarnya. Jadi kalau kita pakai Starlink di Indonesia Timur, kejauhan ke gateway-nya. Kalau mau nyambung dari Indonesia Timur, berarti di Indonesia Timur ada gateway juga.
kabel fiber. Cuman dengan kondisi sekarang kemungkinan besar gitu yang operasional antara Cikarang atau Cibinong ada di situ. Gitu ya. Tapi entar harus nyari nih gimana gue dapet gambar ini, gue lupa dapetnya gimana gue dulu. Nah ini ada PT Starlink Service. Dan kita juga bisa melihat dari BGP-nya langsung, BGP Tools, kita bisa lihat BGP Tools. Oke, masuk ke BGP Tools, Starlink yang Indonesia ya. Indonesia. Oh ini dia. Ini Starlink Indonesia. Oke. Ini bahasanya tidak manusiawi, masih IP-nya berapa segala macam. Kita paling enak sih ngelihat petanya dia. Petanya mana ya? Tadi petanya looking glass. Bukan. Gue pengen lihat petanya, gimana petanya ya? Kalau udah kayak gitu saya suka lupa gimana caranya. Tapi intinya gini nih. Nih connect-nya lewat sini sih. Oke, mulai kelihatan. Gue lupa dapet itu dari mana ya, lupa. Pokoknya dari sini akhirnya bisa dapat ini overview, didapat kan. Nah, dapat yang ini sih sebenarnya intinya. Saya lagi nyari yang ini sih sebenarnya. Jadi intinya ini ada, ini pada ngerti routing nggak sih? Routing AS number, BGP, oh, kalau, BGP, border gateway protocol tahu ya. Jadi semua provider internet pakai namanya border gateway protocol buat ngasih tahu routing. Terus di routing itu, di routing BGP dia mengkelompokkan IP masing-masing operator pakai AS number sekian, IP-nya sekian, AS number sekian. Jadi masing-masing entitas punya nomor supaya waktu kita nyebarin routing kita nggak nyebarin IP address. Kalau IP address buat kebanyakan yang kita sebar. Kalau cuma nama perusahaannya jadi lebih dikit. Jadi caranya tiap entitas dikasih AS number. Nanti ada tabelnya AS number ini dia akan bawa IP apa aja, kira-kira kayak gitu. Jadi caranya nge-trace, kita cek AS numbernya berapa. Nah ini kita bisa dapat AS number punya Starlink berapa. Terus kita bisa cek lagi Starlink ini lewat mana aja sambungannya. Dan kelihatan di sini dia lewat Telkom, lewat Singtel, lewat Telstra, lewat XL. Jadi Starlink itu turun punya gateway tadi, tarik fibernya itu masuknya ke NAP Info, terus ada yang ke Telkom, ada yang ke XL. Baru dari situ masuk ke provider yang internet yang besarnya. Jadi sebenarnya lewat sini Starlink Indonesia. Konsekuensinya dia turunnya harus di Indonesia. Ada gateway di Indonesia pasti. Nggak mungkin dia gateway-nya di Amerika. Agak. Sebagian besar orang mikirnya Starlink pakai satelit, nanti kita naik ke Starlink satelitnya turun di Amerika gitu. Kagak, lu ketipu semua. Jadi lu naik ke Starlink turun lagi di Indonesia, lu aja ketipu. Jadi naik ke atas turun lagi di sini lagi turunnya. Dari sini sambungin fiber gitu. Nah, sambungannya lewat sini sih sebenarnya. Nah, jadi taktiknya bisa gini aja. Misalnya kalau mau ngomong, Starlink, ini suratnya gue nempel ke Starlink atau ke Telkom, gue perlu nempel ke kabelnya Starlink atau bisa nempel juga ke NAP Info. Ini masih ada kabelnya masing-masing ya, tinggal nempel di kabelnya aja. Kalau kabel yang mana gue tempelin, selesai masalah, udah beres. Cuman kalau kita nempelnya ke sini ya traffic yang lewat Telkom aja.
Kalau nempelnya ke Navivo aja. Kalau nempelnya ke sini Excel aja. Kalau di sini semua traffic kena. Tuh. Terus kan? Itu dulu lebih gampang kan? Kalau tadi udah subritnya diterangin susah payah, sekarang gampang sih. Ketipu lu pada. Kita mau nanya bro. Yo. Kalau misalkan kan kalau lihat di berita lah ya, Iya. di berita posisinya itu kan sama masih bahas terkait YouTube ini ya. Ya lah. Ya, food bisnisnya lah. Iya. Mana sih saling ini. Sama Telkomsat lah. Ya, sama itu Pak. Tapi kalau kita lihat Excel, Ya. Excel dan lainnya sangat contohnya Excel lah. Dia kan dia punya gateway di kita, tapi itu punya gateway di Singapura juga kan ya Pak. Ya. Nah, memungkinkan tidak Pak, bisnis Starlink ini karena salah satu terdekatnya dari Iya, iya. negara kita Singapura, si gateway itu diperlukannya di Singapura Pak. Trafficnya di Singapura. Ya. Ya mungkin banget lah. Nggak peduli kan dia sinyal atau si satelit mah goblok dia. Pokoknya gua turunin ke gateway yang dekat gua aja. Kan dia nggak ada batas negara, cuek aja. Boleh mana? Pokoknya gateway Starlink turun. Kan mungkin aja begitu ya Pak. Kalau Bisa aja. Misalnya yang di sini di Papua, turunnya di Australia, ya bisa. Bisa aja sih. kalau misalkan dia provider software kan dia adanya MSC ada gitu kan dia lebih terstruktur jelas di Ya. Indonesia ini ya Pak. Kalau ke luar negeri dia harus roaming segala macam. Ya. Kalau telepon ya. Kalau yang ini karena semuanya namanya Starlink, dia suka-suka mau turun di mana aja. Nah, yang masalah kalau dia turun di mana aja, lo yang di wilayah kekuasaan Indonesia yang ada di Indonesia doang kan. Yang kalau turun di Singapura berapa ini urusannya gitu aja sih. Tapi pakai doa lah supaya sebagian besar turunnya di Indonesia. Supaya kerjaan lu gampang. Ya. Tapi di mana dia turun itu harus sesuai sama ukuran biliknya kan? Iya, 1000 kilometer tadi, 1000 berapa itu lah. Kalau Papua kayaknya lewat Nggak nyampe nih kayaknya jauhan juga. Gua kalau Papua kayaknya susah sih. Di sini kayaknya nggak ada gateway. Tapi nggak tahu juga ya. Ini gateway yang ini bukan resmi loh. Informasi ini nggak resmi. Ini informasi anak-anak ngira-ngira nih, orang ngira-ngira nih. Bukan resmi dari Starlink loh. Kayak pertanyaan dia, mungkin kalau kita misalnya Starlink ini ada bibinya di Aceh, ya kan? Mungkin kena Nah, Singapura, bisa. ya kan? Iya. Ya, itu yang jadi masalah. Tapi bisa kena ya Singapura ya, itu yang lebih bagus Singapura. Kalau ke baru Lampung, baru ke Jakarta kali. Ya, gitu. Apa sih masalahnya itu adalah ya kalau ini emang kira-kira juga nih gitu. Excel ini kan istilahnya yang tendensinya kayak Airbus ini di bawah Huawei itu gateway terdekatnya Asia itu adalah Singapura Pak. Dan Singapura memang China, nah itu saya tuh dari Singapura Excel, fibernya. iya fiber atau fiber. Ya tapi kan fibernya kan harus turun di Indonesia. Kalau yang ini Excel Indonesia nih mah. Excel Axiata, ini siapa nih? Iya, punya Indonesia itu apa antara Lokasi Indonesia bukan ini. kalau lokasi itu pasti Indonesia kan itu kan di bawah Huawei posisinya. Oh, nah ya tinggal dilihat aja nih posisinya di mana itu aja sih. Kalau ini insting ono ya, insting ono bisa salah. Ini kalau insting saya bilang ini masih di Indonesia nih. Soalnya di luar AS numbernya bisa jadi bukan Excel Axiata. Excel Axiata entitasnya Indonesia masih. Kalau ono insting ono itu. Kira-kira gitu sih. Kalau ini udah diterangin yang tadi nah, ini 8A1A2 ya, ini 8-nya, ini A2, ini waktu ini yang tadi ya udah yang ini ya. Nah ini yang rencananya kita bikin lah. Ini udah diterangin semua lah, ada yang belum, berarti tinggal Starlink doang. Udah, gampang kan? Solusinya selesai. Jadi gitu ya. tapi lu kalau mau belajar yang RF-nya, radionya, ngobrol sama anak-anak bercerita umur lah.
Terus tiba-tiba kemana aja dulu, jadi anggota lari, main segala macam supaya kita kenal teknologi satelitnya. Cuman kalau praktisnya, gue mending ke Cikarang, beres, tempel, beres, selesai masalah. Karena dapat semua langsung. Dan semua yang lewat ke situ. Nah, tinggal mau nggak? Masalahnya entitasnya kan bukan merah putih. Mau nggak dia ditempelin gituan? Nah, tapi harus koordinasi sama Kominfo. Ada yang ngasih izin kan Kominfo. Kan bisa gini ceritanya. Tolong ini dikasih izin. Kalau ini nggak dikasih izin dulu gue tarik. Nah gitu. Pakai kekuasaan di sebelah sana. Hah? Tahu apa? Iya. Gitu. Tahu. Aku selalu lupa. Jangan dibahas. Kita ngobrol yang ini aja, yang lurus-lurus aja di sini. Yes. Kemana-mana CPP gimana sertifikatnya? Belum pernah lihat barangnya. Halo gila. Kita yang bikin barang Tapi loh. kita punya ukuran baru jadi Itu yang ground stationnya. Lu pernah lihat barangnya? Ada beli itu. Di mana mereka baru uji coba kan kami ngetes. Kami baru pertama ini. Iya. Saking kata mereka. Iya. Ini ada DPPI Pak. Nah, ini bisa dua hal. Kalau barang ini berdasarkan sebagai dokumen dan kemudian Iya. hanya menurut Oh, dokumen. tapi dokumen itu apa ya? Iya. Apa ya? Kalau yang pertama harus ada dulu di barangnya. Republik siapa sih itu? Pak, itu baru barang yang jadi masalah yang masalah yang gue juga nggak tahu sampai hari ini ya. Itu sekarang punya lisensi nggak sih buat nurunin sinyal ke Indonesia? Itu yang dulu nggak usah jawab sih. Itu yang ada di kepala gue. Soalnya selama ini yang kesannya tuh kayak pakai lisensinya Telkomsel yang ada di kepala Ono sih. Jadi caranya yang ketahui di berita itu kan saling uji coba sama Telkomsel. Jadi konsekuensi uji coba dengan Telkomsel dia pakai apa lisensi Telkomsel buat nuruninnya. Tapi entah tiba-tiba jadi punya saling sendiri, gua nggak tahu ceritanya sama SDPP kita. Tahu. Ini rekaman gue tutup dulu ya. Biar